Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik atau terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata mereka mengucilkan dirimu karena ini. Oke, mari kita cari tahu ya energi dari dirimu yang mana kamu ini ya sering dikucilkan oleh orang atau beberapa orang atau orang-orang yang berada di circle kamu. Kenapa kamu sering dikucilkan sama orang? Ya, apa salahmu? Ya, pasti kamu bertanya-tanya kan di dalam hati, pernah nggak kamu dikucilkan orang, dikesampingkan orang, tidak dihargai orang, diperlakukan orang seperti orang yang tidak penting gitu loh guys ya, kayak nggak ada di dunia ini gitu loh guys ya, kayak dijauhi orang ya, kayak gitulah guys ya. Coba kita cari tahu ya, kenapa sih ya mereka ini mengucilkan dirimu ya? Apa yang membuat kamu itu dikucilkan oleh orang-orang ya? Di sini ada Six of Cups, ada Ten of Cups, ada Nine of Cups, ada King of Wands, ada Knight of Pentacles, ada Ace of Wands, ada Strength, one more, ada The Magician. Oke. Well, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu ya yang pernah terkoneksi atau saat ini lagi terkoneksi ya dengan orang-orang yang sering atau pernah mengucilkan dirimu ya guys ya. Jadi di sini ada dari kamu-kamu yang melihat readingan ini pernah dikucilkan oleh seseorang atau orang-orang di circle kamu ya, di lingkungan masyarakat ya, terutama di mana kamu bekerja atau di mana kamu tinggal ya guys ya, mungkin di tempat tinggal kamu ya. Bisa jadi ini adalah tetangga-tetangga kamu ya guys ya. Dan bisa jadi juga ini adalah teman-teman sekantor kamu ya guys ya. Mereka itu suka atau sering sekali mengucilkan dirimu. Itu kenapa ya guys ya? Ternyata mereka mengucilkan dirimu karena kamu ini dianggap kecil ya, dikonfirmasi oleh Six of Cups ya guys ya. Kamu tuh dianggap kecil ya, mungkin dari segi usia ya, kamu lebih muda daripada mereka ya, atau kamu ini memiliki kehidupan yang terlihat kecil dibanding mereka gitu ya guys ya, mungkin secara material ya, atau secara performa ya, mungkin look kamu itu kayaknya sederhana, biasa-biasa aja, nggak kayak mereka mungkin lifestyle-nya yang elit ya, yang perlente ya, atau yang bermerek, yang pakai pakaian yang branded ya dan sebagainya gitu ya guys ya. Pokoknya kamu tuh dianggap kecil, kayak adik kecil, kayak orang kecil, pokoknya serba kecil gitu loh guys ya. Penampilan kamu tuh kayak dianggap ya, sorry to say ya, mungkin dianggap kuno ya, dianggap ketinggalan zaman gitu loh guys ya, kayak kurang pergaulan Cooper gitu ya. Dan mereka menganggap diri mereka tuh wow, hebat, superior gitu loh guys ya. Mereka tuh suka membanding-bandingkan diri mereka dengan dirimu ya, secara penghidupan ini ya guys ya, secara penghidupan, secara material gitu ya guys ya. Mungkin karena kamu kan orangnya biasa-biasa aja, nggak mau nunjukin siapa kamu sebenarnya gitu. Walau kamu punya kelebihan, walau kamu ini orang berduit, walau kamu punya tabungan ya, walau kamu ini dompetnya tebel ya, kamu juga nggak mau menunjukkan itu ya. Buat apa kamu pikir kayak gitu ya?
Kamu pengen tampil apa adanya, justru kamu yang tampil apa adanya ini bikin mereka itu mengecilkan dirimu gitu loh guys ya. Oleh karena kamu nggak pernah speak up, nggak pernah show up gitu ya, jadi mereka mengecilkan kamu ya. Kebanyakan mereka tuh meremehkan dirimu ya, kamu tuh dianggap kecil di matanya mereka gitu loh guys ya. Mereka yang gede, mereka yang besar ya, karena beberapa dari mereka ini juga overconfidence ya, atau orang yang kepedean ya, selalu menganggap diri mereka itu superior ya, lebih hebat ketimbang dirimu kayak gitu loh guys ya. Jadi inilah salah satu alasan mengapa mereka mengucilkan dirimu, karena kamu dianggap kecil di mata mereka seperti itu, kayak nggak punya kemampuan, kayak nggak punya apa-apa ya, kayak kosong gitu loh guys ya. Kamu tuh dianggap mereka itu sebagai orang-orang yang kosong, nggak berisi, sorry to say ya guys ya, ini menurut readingan di sini loh ya. Mereka menganggap kamu tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh guys ya, kecil lah gitu ya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa ya, nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Itu menurut versinya mereka gitu loh guys ya. Namun di sini ya, walaupun kamu itu terlihat kecil di mata mereka, terlihat sederhana di mata mereka ya, terlihat nggak ada apa-apanya di hadapan mereka atau di depan mereka, tapi kamu ini kok orangnya ceria gitu loh guys ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya, kamu orangnya ceria, periang gitu loh guys ya. Kamu jarang sedih, walaupun kamu sedih, walaupun kamu merasa tidak nyaman, walaupun kamu pernah berduka gitu, tapi kamu nggak menunjukkan apa-apa. Jadi kamu itu nggak pernah memperlihatkan sesuatu yang sedih atau kayak merana tuh nggak ada ya. Kamu tuh selalu ceria dan periang gitu, kemanapun kamu pergi kamu selalu riang gembira ya, selalu merasa gembira gitu loh guys ya. Dan mereka heran, mereka bingung ya, mereka tercengang gitu dengan ekspresi kamu yang begitu terlihat cheer up gitu, terlihat sangat ceria ya. Mereka bingung loh guys di sini, kok bisa gitu loh guys ya. Dan itu kenapa mereka jadi mengucilkan dirimu, karena kamu terlihat aneh di hadapan mereka gitu. Sorry to say ya guys ya, mereka menganggap bahwa kamu itu agak ganjil ya. Ganjilnya di sini maksudnya kamu itu terlihat sederhana, terlihat nggak punya apa-apa, tapi kok bisa berbahagia. Bingung mereka gitu ya. Kenapa nih orang gitu, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, kok hidupnya happy-happy terus gitu. Ya, gitu. Karena kamu di sini adalah sosok orang yang nggak suka show up kayak mereka ya, yang glamor, yang serba palsu mungkin ya, yang serba fake ya, apa-apa tuh palsu gitu ya mereka itu gitu. Demi gengsi, demi gaya, mereka memalsukan kehidupan mereka. Sementara kamu apa adanya, inilah aku gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh walau terlihat sederhana, kamu nggak malu ya. Buat apa malu gitu, karena kamu mencari nafkah sendiri ya, kamu nggak nyusahin orang ya, kamu melakukan segala sesuatu sendiri, kamu mandiri gitu loh guys ya, kamu cari uang sendiri ya, kamu benar-benar nggak pernah menyulitkan hidup orang gitu loh guys ya. Jadi apa yang kamu malukan, itu versinya kamu gitu. Tapi mereka menganggap ya bahwa kamu itu aneh gitu ya, makanya ada kata ganjil gitu loh guys ya, yang mana mereka melihat keganjilan kamu ini artinya itu kehidupan kamu tuh kayak kontras gitu, padahal kamu nggak punya apa-apa, padahal kamu nggak bisa apa-apa, kok kamu tuh tetap ceria, kok kamu tuh tetap kayak bahagia, kamu tuh kayak senang. Atau jangan-jangan kamu ini kayaknya pikirannya rada lain ya, gitu pandangannya mereka gitu. Ya padahal kamu ini hanya menunjukkan apa adanya dirimu, inilah aku, terserah lo mau bilang apa gitu loh guys ya, maksud kamu gitu. Tapi dari pandangannya mereka itu justru sebaliknya gitu, mereka berpandangan negatif tentang dirimu gitu loh guys ya. Tapi kamu nggak peduli di sini, masa bodoh amat gitu ya, yang penting kamu bisa menikmati hidup ya. Itu kenapa mereka mengucilkan kamu ya, karena kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, sementara mereka belum tentu. Hidup mereka penuh dengan kepalsuan, fake ya, nggak ada yang ori ya, atau asli original dari mereka, tidak. Karena mereka suka memasang apa-apa tuh serba palsu, wajah palsu, senyum palsu, gigi palsu. Ya, nah, jadi di sini serba palsu ya. Aku ngerasakan tuh serba palsu nih mereka nih ya. Itu kenapa mereka mengucilkan kamu, karena mereka sebetulnya ya dalam hati mereka tuh merasa kalah dari dirimu sebetulnya ya.
Cuman mereka kan gak mau kalah gitu ya. Mereka tuh kalah dari segi kebahagiaan loh. Kamu tuh bisa berbahagia dengan dirimu sendiri gitu ya, tanpa adanya kepalsuan, original. Kamu, itulah kamu. Mau kamu itu ada, mau kamu itu nggak ada, tetap aja kamu happy gitu. Mau kamu punya uang, mau lagi tanggal tua, belum gajian, tetap aja happy gitu loh guys ya. Jadi mereka nih rada sirik sih melihat kamu ini bisa berbahagia dengan diri sendiri. Itu kenapa mereka menstigma kamu dengan uh, kata-kata yang mungkin tidak mengenakan atau tidak pantas ya guys ya, karena mereka kayaknya sirik sama kamu gitu loh guys ya, karena kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri gitu ya, sementara mereka nggak mampu nggak mampu seperti kamu yang untuk bisa berbahagia, karena mereka ini rata-rata adalah orang-orang yang sangat materialistis ya, apa-apa tuh diukur dari segi materi, segi uang, segi penampilan gitu loh guys ya. Kalau misalnya penampilannya nggak perlente berarti nggak ada uang gitu loh guys ya. Kalau misalnya nggak happy berarti nggak berduit, kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh apa-apa tuh berpatokan dari segi material atau uang gitu ya guys ya. Rata-rata mereka tuh menilai segala sesuatu tuh dari segi pentacles gitu. Jadi mereka tuh sembarangan aja ngomong, asal ngejelapak aja gitu ya guys ya. Asal apa ya, asal ngestigma orang itu ngasal gitu loh guys ya, tanpa tahu asal usulnya, tanpa tahu kebenarannya gitu. Kemudian di sini aku juga menangkap energinya bahwa ada beberapa dari mereka ini mengucilkan dirimu ya, karena kamu ini adalah orang yang sulit untuk dimintain tolong gitu ya, dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Jadi ada beberapa orang yang kecewa sama kamu karena kamu ini adalah orang yang sulit sekali dimintain tolong gitu ya guys ya, karena kamu tahu ya mereka ini tipe orang yang tidak tahu balas budi gitu. Jadi kamu ogah atau menghindar atau nggak mau gitu menolong mereka gitu, karena mungkin saja kamu udah berpengalaman ya ketemu dengan orang-orang yang modelnya manipulatif kayak gini, atau kamu udah pernah kasih mereka ini pinjaman, udah pernah kasih dia ini duit gitu ya, kasih tolong mereka tuh, kasih tolong dia ini udah pernah gitu, tapi uang kamu hilang, uang kamu nggak dibalikin, jadi kamu kapok lah istilahnya, jadi kamu tuh jerak gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu nggak mau lagi nolongin mereka gitu, bukan tanpa alasan kamu nggak nolong mereka ini, tapi ada alasan kuat di balik itu. Kamu udah pernah dirugikan, kamu udah pernah kena tipu, kamu udah pernah dimanipulasi sama mereka atau dia ini gitu. Jadi dia atau mereka ini mengucilkan kamu karena mereka atau dia ini nggak bisa lagi memanipulasi kamu, nggak bisa lagi nipu kamu ya, nggak bisa lagi memperalat dirimu, nggak bisa lagi memanfaatkan kamu gitu ya. Jadi karena kamu nggak bisa lagi dimintain tolong oleh mereka atau nggak bisa lagi dimanipulasi oleh mereka, itu kenapa dia atau mereka ini mengucilkan dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well, next di sini mereka mengucilkan dirimu itu karena kamu ini dianggap sebagai orang yang keras kepala ya guys ya. Dikonfirmasi oleh King of Wands ya. Jadi di matanya mereka kamu ini keras kepala gitu ya. Ada yang menstigma kamu kepala batu ya, atau orang yang sulit ya untuk untuk dibikin fleksibel gitu ya guys ya. Kamu susah untuk disetir ya, sulit sekali untuk mereka mengendalikan dirimu karena kamu termasuk orang yang memiliki kekuatan pikiran di sini, aku rasa ya guys ya. Kamu memiliki kekuatan pikiran di sini ya guys ya. Yang mana ini maknanya kamu itu termasuk orang yang berprinsip sebenarnya ya. Kamu sebenarnya punya prinsip dalam hidup ini. Itu kenapa kamu sulit sekali digerakkan ya. Terutama digerakkan oleh orang-orang yang manipulatif. Itu kenapa mereka mengucilkan kamu, karena kamu nggak mau menuruti apa maunya mereka gitu ya. Karena kamu memiliki pandangan yang berbeda, view yang berbeda, prinsip yang tidak sama. Persepsi kamu dengan mereka itu benar-benar berseberangan, bertolak belakang gitu loh guys ya. Kamu tetap berpegang teguh dengan prinsip kamu, prinsip hidup kamu itu tidak bisa digoyahkan oleh mereka. Itu kenapa mereka mengucilkan kamu, karena mereka menganggap kamu ini berbeda ya. Dari segi pola pikir, mindset itu tidak sama dengan mereka. Benar-benar sangat kontras gitu loh guys ya. Itu yang membuat mereka mengucilkan dirimu. Dan kamu harus tahu itu ya. Karena kamu berprinsip di sini ya. Dan mereka anggap itu adalah keras kepalanya dirimu. Kamu dianggap keras kepala gitu loh guys ya. Benar-benar kamu tuh tetap berada di jalanmu.
kamu nggak tergoyahkan, kamu nggak terbantahkan, kamu nggak bisa digeser, nggak bisa digerakkan sesuai dengan maunya mereka tuh nggak bisa. Ya sampai capek mereka yang gerakin kamu tuh tetap nggak bisa. Kokoh kamu ini ya, pendirian kamu tuh kokoh gitu loh guys ya. Pendirian kamu tuh kokoh ya, benar-benar kokoh dan tangguh juga di sini dikonfirmasi oleh the strength lagi ya. Kamu benar-benar tangguh, orang-orang yang berjiwa kuat, tangguh ya, kebal gitu loh guys ya. Dan mereka menstigma kamu sebagai orang yang bebal ya, karena kamu nggak tergoyahkan. Sulit sekali buat mereka untuk menggerakkan kamu sesuai dengan keinginannya mereka gitu ya guys ya, karena kamu adalah orang yang berprinsip. Kalau kamu berada di jalan yang benar, kalau kamu yakin, kalau kamu berada di jalan yang benar, kalau kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu kerjakan itu adalah benar, maka kamu mempertahankan itu gitu loh guys ya. Kamu nggak mudah terpengaruh orangnya ya, terpengaruh oleh perkataan mereka, oleh omongan mereka, oleh bualan mereka, oleh kata-kata manipulasi mereka gitu. Kamu nggak mudah terpengaruh, nggak mudah percaya gitu loh guys ya. Itu kenapa sulit sekali bagi mereka untuk membuat kamu itu jinak ya. Kamu itu jinak-jinak merpati sepertinya ya guys ya. Jinak-jinak merpati itu didekatin, kamu itu kayaknya menarik gitu ya guys ya. Kayak fleksibel, kayaknya gampang aja nih, kayaknya enteng aja orangnya ini, kayaknya mudah aja dipengaruhi gitu ya guys ya, kayaknya jinak-jinak aja gitu. Tapi pas sudah didekatin kabur gitu kayak merpati gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh ibarat kata tuh kayak jinak-jinak merpati di mata mereka gitu ya guys ya. Makanya kelihatan gampang ditangkap, kelihatan lemah gitu ya guys ya. Ternyata sulit nangkep kamu ya. Ternyata nggak mudah menjinakkan kamu gitu loh guys ya. Butuh effort lebih ya. Bahkan effortnya mereka ini nggak mampu untuk mentaklukkan dirimu ya. Kamu benar-benar sulit untuk ditaklukkan mereka gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu dikucilkan oleh mereka. Itu satu-satunya cara bagi mereka untuk membuat kamu itu drop, membuat kamu itu down. Makanya mereka ngajak-ngajak orang lain untuk menjauhi kamu, untuk memusuhi kamu, untuk membenci kamu, karena kamu terlalu kuat di matanya mereka. Itu ya guys ya, itu kenapa mereka mengucilkan kamu, karena mereka nggak sanggup lagi untuk melawan kamu atau membuat kamu itu tunduk terhadap kemauannya mereka gitu ya guys ya. Oke, next, ternyata mereka mengucilkan dirimu itu juga karena pentacles atau uang ya guys ya. Karena kamu termasuk orang yang memiliki prinsip ya, mungkin prinsip kamu itu keras ya guys ya. Jadi kalau ada orang yang berurusan keuangan, berurusan pentakel sama kamu, itu nggak mudah ya. Bukan kamu bermaksud untuk mempersulit mereka untuk mendapatkan uang atau pentacles dari kamu ya guys ya, tidak. Tapi kamu ini tipe orang yang sangat realistis ya. Jadi sulit sekali untuk dikibulin, sulit sekali untuk dibohongin, sulit sekali untuk dimanipulasi oleh mereka. Iya, itu kenapa mereka mengucilkan dirimu. Karena kamu nggak ada keuntungan bagi mereka. Mereka nggak bisa mengeruk keuntungan dari kamu. Mereka nggak bisa mengambil keuntungan dari kamu. Mereka nggak bisa memporotin kamu, ya. Walau ada terbesit niat yang kuat dari diri mereka untuk porotin kamu, untuk mengambil keuntungan dari dirimu, ya. Tapi apa mau dikata, keburu ketahuan oleh dirimu, gitu loh guys, ya. Jadi mereka mengucilkan dirimu karena mereka nggak bisa memanfaatkan keuangan kamu, karena mereka nggak bisa nipu-nipu kamu ya, karena mereka nggak bisa ngambil keuangan kamu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak ada gunanya lagi buat mereka, karena kamu nggak bisa dimanfaatin buat apa gitu ya. Jadi mereka yang mengucilkan dirimu, ya udah kita kucilkan aja biar tahu rasa gitu. Ya udah kita kucilkan aja di masyarakat biar dia sendirian, kayak gitu loh guys ya. Tapi walaupun mereka mengucilkan kamu, bikin kamu sendirian, toh kamu tetap bahagia di sini ya. Walaupun kamu dibikin kecil oleh mereka, toh kamu di sini terlihat gagah berani, terlihat kuat, terlihat tegar, terlihat kokoh ya. Apapun yang mereka lakukan, kamu tetap berdiri tegak di sini ya guys ya. Mereka mengucilkan kamu karena kamu ini termasuk tipe orang yang mandiri ya. Walau mereka nggak ada, walau nggak ada satu orang pun yang membackup kamu, kamu tetap berdiri tegak di sini. Dan mereka heran, kecil-kecil kok kamu cabai rawit ternyata ya. Ya makanya tadi kan mereka mengecilkan kamu, menganggap kamu kecil gitu ya guys ya. Nggak taunya kamu ini kecil-kecil tuh cabai rawit gitu loh guys ya.
Walau mereka menganggap kamu kecil, ternyata kamu tuh nggak bisa dikecilkan, kamu tuh nggak bisa diremehkan, kamu tuh nggak bisa dianggap sebelah mata. Ternyata tanpa mereka, tanpa bantuan mereka, tanpa adanya mereka, tanpa sokongan mereka, tanpa backingan mereka, toh kamu tetap bisa berdiri tegak, toh kamu tetap bisa mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri, berpijak di kaki sendiri, mencari uang sendiri, hidup sendiri, bisa berbahagia dengan diri sendiri. Mereka heran melihat kamu ini sebenarnya terbuat dari apa? Kok kamu bisa sekebal itu? Kok kamu bisa setangguh itu? Kok kamu bisa sekuat itu? Gitu loh guys ya. Wow, luar biasa dirimu di sini ya guys ya. Dan di sini ya, mereka mengucilkan dirimu itu karena ketahuan kamu adalah orang yang berbakat atau kamu ini termasuk orang yang magic atau ajaib ya. Magicnya di sini ya mengarah pada hal yang positif, yaitu seseorang yang tak disangka-sangka bisa melakukan sesuatu di luar ekspektasi, bisa melakukan sesuatu yang mana belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi magic, ada keajaiban gitu loh guys ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang berbakat, penuh bakat, ada yang multi talenta juga, ada yang punya bakat itu lebih daripada 2 ya. Yang mana kamu tuh serba bisa gitu loh guys ya. Oleh karena kamu adalah manusia yang berbakat, orang yang berbakat, itu kenapa kamu bisa memiliki kehidupan yang stabil. Itu kenapa kamu memiliki kehidupan yang membahagiakan walau kamu terlihat sederhana. Karena ternyata kamu serba bisa di sini. Oleh karena kamu serba bisa, oleh karena kamu multi talenta, itu kenapa mereka jadi merasa kalah di sini ya guys ya. Dengan kekalahan mereka, maka mereka berusaha untuk defensif dan menganggap bahwa diri mereka nggak kalah. Itu kenapa mereka berusaha untuk mengucilkan kamu ya, mengajak orang-orang menjauhi kamu ya, agar kamu itu terlihat kecil di mata orang-orang, karena sebenarnya kamu itu terlihat sangat besar ya di mata orang-orang, dan mereka nggak mau orang-orang melihat kamu itu terlalu besar. Nanti mereka kalah dong ya, kalah image, kalah reputasi ya, kalah saingan gitu loh guys ya. Jadi itulah satu-satunya cara dari mereka untuk mengecilkan kamu, untuk mengkerdilkan kamu ya, dengan cara mengucilkan kamu ya, karena kamu ketahuan di sini bahwa kamu adalah orang berbakat ya, bahwa kamu terdeteksi sebagai seseorang yang magic, seseorang yang ternyata serba bisa ya, memiliki sesuatu yang tidak biasa, yang ajaib, yang mana diri mereka sebenarnya kalah telak dari dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada growing. Today I understand that I'm here to learn, to discover and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the messages that life brings me, I'm improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual worlds, I'm free of inner conflicts. In this way, I grow my own soul. Jadi di sini pesannya buat kamu ya guys ya, tetaplah bertumbuh dan berkembang walaupun mereka semua berusaha untuk mengucilkan dirimu. Gak usah dipikirin ya guys ya, karena itu gak akan ngefek dan gak akan berpengaruh buat perkembangan dan pertumbuhan dirimu. Jadi tetaplah bertumbuh dan berkembang walaupun mereka berusaha untuk mengucilkan dan mengecilkan dirimu ya. Karena kamu perlu tahu di sini ya guys ya, bahwa dengan kamu tetap bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupanmu, itu akan membuat dirimu semakin terlihat besar
Meskipun mereka berusaha untuk mengecilkan dan merendahkan dirimu, tapi kamu tetap akan terlihat besar karena kamu di sini bertumbuh dan berkembang selayaknya pohon ya, mulai dari biji menjadi tunas lalu menjadi tanaman ya, yang mana semakin hari semakin subur, semakin hari semakin tumbuh, semakin hari semakin berkembang. Tanaman yang tadinya hanya sebatas batang akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi sebongkah pohon. Kayak gitu loh guys ya. Sebatang pohon ya. Sebongkah pohon. Gimana ceritanya ya sebongkah pohon? Yang ada kan sebongkah permata atau sebongkah berlian ya guys ya. Kalau pohon kan batang ya. Ya sebatang pohon gitu ya guys ya. Jadi gede gitu loh guys ya. Jadi besar ya kan. Namanya juga bertumbuh dan berkembang. Jadi kamu di sini nggak usah pedulikan mereka ya. Nggak usah hiraukan apapun yang mereka katakan ya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataannya, kalau tidak sesuai dengan realita, berarti itu bohong ya. Mereka akan menciptakan kebohongan-kebohongan untuk memanipulasi orang-orang sekitar agar mendukung mereka, agar berpihak pada mereka, agar membela diri mereka ya. Mereka akan menggunakan segala cara yang fake atau palsu untuk menyokong, untuk mensupport diri mereka, karena sebenarnya mereka itu rendah diri ya. Mereka itu tidak pede, mereka takut kalah saing dengan kamu gitu ya guys ya. Jadi buktikan aja ya. Bukti jauh lebih penting daripada perkataan. Kata-kata itu hanyalah omong kosong belaka tanpa didasari bukti ya. Jadi kata-kata itu benar-benar nggak ada harganya, nggak berharga kalau misalnya nggak ada kenyataannya. Kalau nggak terbukti ya buat apa. Jadi bukti itu sangat penting ya. Jadi kita nggak perlu banyak omong, kita nggak perlu speak up panjang lebar ya. Walaupun kita minim kata-kata ya, tapi perbuatan atau perilaku atau potret atau hasil karya yang akan berbicara gitu ya guys ya. Jadi nggak perlu kita mengkonfirmasi apapun juga, nggak perlu kita menjelaskan panjang lebar, karena percuma berbicara dengan orang-orang toksik yang ada kata-kata kita akan dipelintir ya, atau akan diputar balikan oleh mereka ya guys ya. Jadi percuma aja ngomong sama mereka ya. Yang penting buktikan aja kualitas dirimu ya, dengan hasil karyamu, dengan pekerjaanmu, dengan hasil akhir dari apa yang kamu kerjakan, dengan pencapaianmu. Jadi tutup mulut mereka dengan pencapaian-pencapaian dan kesuksesan yang akan kamu raih. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu perlu mengerti bahwa setiap harinya kamu perlu belajar, perlu menemukan, dan perlu bertumbuh. Ketika kamu merawat dirimu sendiri dengan cahaya yang ada di dalam dirimu, maka kamu akan melihat bahwa dirimu secara soul atau jiwa sebetulnya sedang bertumbuh dan berkembang. Biarkanlah orang-orang mau berkata apa ya guys ya, karena mereka yang datang ke dalam hidupmu, yang mana orang-orang toksik ini datang ke dalam hidupmu, sebetulnya mereka itu membawa pesan, yang mana pesan itu adalah pelajaran untuk dirimu ya, agar kamu secara soul atau jiwa semakin bertumbuh dan berkembang. Sebab dengan kamu pernah terkoneksi dengan orang-orang toksik, itu berarti kamu mendapatkan pengalaman yang berbeda, yang mana itu akan bermanfaat bagi kamu suatu hari nanti ya. Ketika nanti suatu hari kamu akan dipertemukan dengan orang yang berbeda tapi memiliki perilaku toksik yang sama, maka kamu akan sudah siap siaga ya. Di situ kamu akan bisa memblok dan bisa bikin boundaries ya, set boundaries dengan orang-orang toksik yang akan datang itu ya. Jadi kamu tahu cara mengantisipasi orang-orang toksik itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu dikasih pembelajaran terlebih dahulu ya, agar kamu bisa mendapatkan pesan yang berupa pembelajaran yang berharga untuk dirimu. Sehingga itu akan meningkatkan kualitas dirimu. Jadi kamu tidak hanya belajar tentang segala sesuatu yang real atau konkret di dalam hidup ini, tetapi kamu juga perlu belajar segala sesuatu yang bersifat abstrak atau yang tak terlihat, yang mana itu berupa perilaku-perilaku manusia, yang mana kamu bisa petik pembelajaran dari apa yang terjadi atau apa yang kamu alami ketika kamu berinteraksi dengan mereka ya, yang mana itu akan membuat dirimu menjadi balance ya,
yaitu secara material dan spiritual itu jadi balance ya. Jadi kamu tidak hanya paham atau mengerti hal-hal yang bersifat material seperti pentacles atau benda-benda yang bisa kamu touch atau bisa kamu sentuh gitu ya guys ya. Kamu nggak hanya mengerti tentang arti segala sesuatu yang bersifat duniawi gitu ya, tapi kamu juga paham tentang hal-hal yang bersifat spiritual, yang mana kamu sudah mendapatkan pembelajaran dan sudah belajar tentang segala sesuatu yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana itu membuat spiritualitas kamu jadi bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kamu bisa membalancekan atau membuat stabil dunia material dan spiritual, maka kamu akan paham bagaimana cara menghadapi orang-orang atau menghadapi situasi yang pelik di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu nggak akan bingung lagi ketika terjadi konflik atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena kamu sudah ada bekal, karena kamu sudah paham, karena kamu sudah membalancekan atau menyeimbangkan dua sisi atau dua mata koin yang berbeda, yaitu hal-hal yang bersifat material dan hal-hal yang bersifat spiritual, sesuatu yang bersifat duniawi dan sesuatu yang bersifat non-duniawi atau spiritual atau yang terkoneksi dengan jiwa. Jadi hidup kamu akan balance atau seimbang, sehingga itu akan mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran baik secara material maupun secara jiwa. Dengan begitu kamu benar-benar tidak hanya bertumbuh secara material tapi juga bertumbuh secara jiwa, sehingga kamu akan menemukan yang namanya titik kesejahteraan yang mana itu terkoneksi dengan kedamaian dan ketenangan batin ya. Jadi kamu tidak hanya cukup atau sejahtera atau makmur secara material, secara pentacles, tapi kamu juga bisa memiliki kesejahteraan secara emosional dan kedamaian secara batiniah atau jiwa. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.